Jangan maju lagi. Oh iya iya. Melati kuntum tumbuh melata, sayang berpah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata kami sepakat sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat, yang mulia Bapak Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Harith Sos MH, Datuk Mangkubumi Setio Alam, yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, yang mulia Datuk Dr. Haji Hasan Basri Agus MM, bergelar Temenggung Putro Cayo Denika, yang kami hormati Bapak Kepala Kepolisian Daerah Jambi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, datuk-datuk, datin-datin, segala gedang dalam adat, tinggi dalam pusako, dulu selangkah, tinggi selanting, kecil sakti, dan disebut namo, gedang betua, tidak dihimbau gelapnya. Bismillah di awal kata, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, pencipta pengatur alam semesta, padanya bergantung harap dan asa. Seiring salawat mohon syafaat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Rasul pilihan seluruh jagat, menyampaikan risalah kepada umat. Hadirin izinkan kami berucap kata hajat yang baik serta mulia, peninggalan warisan suku bangsa, bercorak ragam gaya bahasa. Datuk Nyai pernah berpesan, nasihat yang baik tetap berkesan. Kini adat budaya kita mereka tinggalkan. Dari jauh kita telah melihat sebuah harapan akan mendekat. Harapan didapat dengan siasat pemunian sejarah melalui seminar lembaga adat. Getaran hati tiada bertepi, ada rasa yang memimpin kami untuk menyampaikan manual acara sebagai berikut. Seminar nasional menelusuri jejak sejarah adat Pesisir, syarat bersedih kita pokok di bumi sekutu Jambi 9 orang. Senin 26 Desember 2022, 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Berikutnya pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh orang tua kami, Datuk Dr. Andes Haji Azrari Al-Qasari MM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. Sallallahu azim. Sallallahu azim. Sallallahu azim. Bil azim. La yaghfiru sallallahu azim. La rabbul alamin. Wa li hadhihi al-niyah wa kullu niyatin salihah لأن الله يشفي مرضانا في أبداننا وأجسادنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berikutnya, marilah kita dengan khusyuk dan tawadhu mendengarkan firman Allah yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Ahmad Helmi SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا إن شاء الله على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, manakala menyimak kalam ilahi, hati terasa sejuk, jiwa tertuju untuk menjauh dari keniscayaan. Semoga baik yang dibaca maupun bagi kita semua mendapatkan ridha rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Penghormat Datuk Haji Abdian Faisal SAMSI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nenek mama keluarga anak alim ulama, detik pandai serta segala pitunan aku di rumah dan bapak-bapak, alaman dan bapak yang berasal tepian dan bapak-bapak. Ampun dosa pada Muhammad pada kami susun jaringan 10, kami tunduk kepala dan tangan, kami menghadap sembah dan sebab kami kau nak berkata yang mulia Bapak Gubernur Jambi Dr. Al-Ghazali Al-Haris Esos MU bergelar Datuk Mahdudul Setiausaha, yang mulia Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi Datuk Dr. Haji Haji Sentas Agus MM bergelar Umum Ketua Gerindra, yang mulia Kepala Kepolisian Daerah Jambi dalam hal ini diwakili oleh Dirut Bimas Bapak KBP Habib Rawira, yang mulia Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Intelijen Bapak Teguh Turtansa, yang mulia Bapak Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Dr. Anis Sahri, SHMH, Bapak Asisten 3 Sekda Provinsi Jambi, Bapak Kepala Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Jambi, Bapak Isbangpol, Bapak BPSD, Datuk-datuk, datin-datin, segala dan gedang dalam adat, tinggi dalam usaha, dulu selangkah tinggi serati, kecil sakti tidak disebut nama, kedang batuan tidak tinggal. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti seminar nasional dengan tajuk menelusuri jejak sejarah adat persindikan syarat persindikan kitabullah di Universitas Jambi 9. Selanjutnya marilah kita haturkan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nenek mama tua tengganai alim ulama jadi pandai segala kita dan ada rumah dan bapak keadaan halaman dan bapak sedang tepian dan bapak kapasol. Maksud dan pelaksanaan seminar nasional ini adalah menjaga eksistensi nilai-nilai norma sistem hukum dan adat istiadat oleh Jambi guna dijadikan sebagai pedoman dalam penataan tatanan sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Jambi, melindungi, membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat hukum adat dan nilai sosial budaya Jambi, melakukan upaya perlindungan, pencegahan, penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan kekayaan sumber daya alam negeri Melayu Jambi, mempersiapkan generasi muda sebagai penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu Jambi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meninggikan tuah, marwah, harkat dan martabat adat, istiadat dan kebudayaan Melayu Jambi sebagai suatu sistem identitas dan jati diri masyarakat Melayu Jambi, mewujudkan sistem pandangan hidup masyarakat Melayu Jambi, titian keras bertanggung batu, cermin nandak kabur, lantak nandak goyang, dak lapur dek hujan, dak lekang dek kato dan sayo adat bersindi syarat bersindi kita, syarat mengatur adat memakai. Adapun narasumber dalam pelaksanaan seminar ini adalah Ibu Datin Dr. Irmawati Sagala, SIP MSI sebagai narasumber utama. Sebagai narasumber pembanding Dr. Alim Zakir, Dr. Alim Zakir MAG dari Prodi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Tahasibuddin Jambi, Bapak Abdul Rahman SPD Hukum dari Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi, Bapak Dr. Andes Arif Rahim Hukum dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tatanari. Nenek mama tua tengganai alim ulama jadi pandai serta segala keturunan anu dan bapak keadaan halaman dan bapak sedang tepian dan bapak Bapak. Klasifikasi peserta seminar nasional pada hari ini pertama adalah tokoh dan pengurus lembaga adat Melayu Jambi Provinsi Jambi, tokoh adat, tokoh masyarakat Provinsi Jambi sebanyak 50 orang, dosen program studi ilmu sejarah dan kebudayaan perguruan tinggi sekota Jambi sebanyak 10 orang, tokoh dan pengurus lembaga adat Melayu Jambi Kabupaten Kota, tokoh adat, tokoh masyarakat Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi secara daring online sebanyak 100 orang, tokoh dan pengurus lembaga adat Melayu se-Sumatera dan lembaga adat Melayu Jambi perwakilan DKI Jakarta secara daring sebanyak 50 orang, dosen mahasiswa dari perguruan tinggi sekota Jambi serta himpunan mahasiswa
Jambi yang ada di Saudi Arabia, Sudan, Yaman, Mesir, Turki, Rusia, Malaysia, Singapura secara online atau dari sebanyak 100 orang. Alhamdulillah kurang lebih jumlah keseluruhannya sebanyak 310. Selanjutnya anggaran biaya pelaksanaan seminar nasional ini menggunakan anggaran biaya hasil partisipasi beberapa orang pengurus lembaga adat Malam Jambi, Provinsi Jambi secara sukarela dan swadaya. Nenek Mama Boten Lanai Alit Ulama Tedik Randai serta segala tipe dan ada rumah nan bapak gak ada halaman dan bahasa dan sepian dan bapak suka bapak kata. Selanjutnya kami sangat berharap kepada semua golongan segenap lapisan masyarakat dalam wilayah Provinsi Jambi untuk dapat mendukung pelaksanaan program seminar nasional ini dengan dilandasi semangat dan jiwa kekeluargaan, persaudaraan, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan sebagai bentuk solidaritas kepedulian sosial dengan sikap tolong menolong, saling memberi dukungan dan bantuan. Mohon kiranya kesediaan Bapak Gubernur nanti untuk membuka acara seminar kita ini. Demikianlah kami sampaikan dengan penuh harapan agar dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti bersama dengan penuh tanggung jawab sebagai suatu mufakat yang bijaksana. Sudah dipapar segala anggapan, sebaris tidak lupa sejedik tidak hilang. Bila kurang suka ditutup, bila jangan suka disisi, bila bungkuk suka dilurus, alam tak kembang. Ini disusun jari 10, dihujam lutut nanda, ditukuk kepala satu. Kepada Allah mohon, kepada nan sakti keramat mohon takdir, atau nan saling dan tiba. Kepada kawan sesama gedang, sanak saudara handai Tuhan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Lembaga Adat Malam Jambi Provinsi Jambi kepada Yang Mulia Datuk Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Sosenda, Dr. Datuk Pemandu Bumi Suku Alam. Kemudian yang wakil Polda, Kajati dan Pak Kepala Tinggi Agama masih hadir. Kemudian yang kami hormati para pengurus lembaga adat Provinsi Jambi, kami khusus atas kami Salahuddin juga hadir. Para pengurus lembaga adat DKI Kabupaten Kota Provinsi Jambi, para tokoh-tokoh masyarakat, baikkah itu kalau di dalam ini ada Majelis Permusyawaratan ada dari Balitbang, kemudian ada dari Bandiklatnya, dari Balang Negeri, dan ada juga Ikatan Pencaksilat di Balang Negeri. Banyak sekali yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Gubernur. Dan semua yang hadir ini adalah tokoh-tokoh adat dan pemerhati adat pada acara seminar ini. Dan dari UPD juga banyak hadir dari dinas-dinas terkait. Jadi sekalian berbahagia. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bersyukur kita bisa bersama-sama hadir dalam acara seminar nasional menelusuri jejak sejarah adat bersihkan saat bersihkan di bumi Sujud Jambi 9. Bapak Gubernur, banyak sekali kegiatan-kegiatan lembaga adat pada tahun 2022 ini
melaksanakan seminar-seminar. Dan kami memang berkeinginan agar semua kegiatan-kegiatan adat ini bermuara kepada apa yang kita menjernihkan kembali sejarah-sejarah adat yang bersejarah. Dan termasuk pada hari ini, saya salut betul dengan tokoh-tokoh kita ini. Kebetulan yang duduk di lembaga adat ini, Pak Gubernur memang tokoh-tokoh Jambi yang pernah memegang fungsi pada saatnya untuk masih menjabat. Sekarang duduk di lembaga adat menggantikan adat ini. Dan kami pada oposisi hanya mengomandoi saja, tidak dituakan di lembaga adat. Acara pada hari ini, kegiatan ini itu bukan adat. Ini disumpahkan oleh tokoh adat Jambi juga, yang dikomandani oleh adik kami Aan ini. Ini luar biasa ini. Biaya semuanya dibiayai oleh beliau dan teman-teman, terutamanya ya beliau. Dan inisiatif ini betul saya kagumi dan saya betul-betul dalam hati saya. Ya, itulah orang Jambi ini sangat betul biaya kegiatan untuk mencoba menggali sejarah adat istiadat. Dan kami yakin memang ide banyak Pak Gubernur, cuma tergantung masalah dalam. Tapi Bapak Gubernur 2 tahun ini mulai 2022 sejak Pak Gubernur Pak Anies ini luar biasa membantu kita juga ada kebetulan ya sesuai yang ketahui beliau ini juga kan urus lembaga adat sejarah sebelumnya sebagai bendahara. Jadi memang pelatihan pada adat itu luar biasa. Datu-datu dan tidak tim para rekan sekalian yang berbahagia. Oleh sebab itu mari kita ikuti acara ini sampai siang nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama pembekalan Ibu Irmawati Sagala, Pak Namun, Pak Ibu Irmawati yang menggali dan teman-teman. Saya mohon maaf namanya saya lupa belum hari. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi betul-betul menambah wawasan kami semua. Dan beberapa waktu sebelumnya juga kita dapat seminar tentang kajian-kajian tentang lembaga adat. Datu-datu dan dati Bapak Gubernur dan sekalian berbahagia. Sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Gubernur langsung yang mau minta membuka acara ini, dan kami terima kasih. Sesungguhnya ini merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi kami, dan ini betul-betul menggali adat kita yang sudah lama ingin kita kejar keberadaan, dan termasuk juga menggali potensi-potensi adat kita ke depan. Terakhir ini kami sampaikan juga ke depan itu, Payo Ujo di rumah dan juga nampak para dekat sebelah. Ayo kita menelusuri jejak sejarah adat bersedikan salah bersedikan kita luar. Ayo sambil membuat kanal dibuat di tepi kali. Ayo kita ikut seminar nasional untuk melestarikan adat Melayu Jaya. Tadi sudah sampaikan kepada panitia, peserta seminar ini dari luar negeri, anak-anak mahasiswa Jambi di luar negeri itu banyak ikut. Tadi sudah sampaikan, ada yang dari Sudan, di Mesir, di Rusia ada juga, dan katanya di Jerman, Malaysia, dan banyak yang lainnya itu. Dan itu sudah bisa dilihat di sana. Dan mudah-mudahan yang merupakan untuk kepentingan Jambi dan adat istiadat Jambi. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sambutan Gubernur Jambi sekaligus membuka secara resmi seminar kepada Yang Mulia Dr. Haji Al-Haris Estos MH bergelar Datuk Mangkubumi Setio Alam. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Lembaga Adat Melayu Bumi Sepucuk Jambi Semandura, ayah anak kami Haji Sanusi Agus MM Datuk Temenggu Putro Jawa Ningrat. Yang kita hormati Majelis Permusyawaratan Adat Provinsi Jambi atau kita Om Haji Muhammadil dan rombongan, ada juga Om Prof Bahrul Azad. Juga yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jambi, ada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, ada Bang Habib dari Polda, dari Kejati juga hadir, juga Ketua Panitia yang saya hormati luar biasa, dan juga narasumber sekalian, narasumber yang hari ini akan memberikan materi pada seminar ini, dan juga para peserta seminar baik yang dari luar negeri, dalam negeri, dari Jakarta, dan dari sekalian para peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan izinkanlah pada pagi yang cerah ini kita akan melaksanakan seminar nasional dengan tema yaitu menelusuri jejak sejarah adat pendidikan syarat pendidikan kitab Allah di bumi Sepucuk Jambi Semandura. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan selawat tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ketua dan seluruh yang berhormati sekalian, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi semakin hari semakin eksis, semakin menunjukkan bahwa keberadaannya adalah tidak hanya melengkapi daripada lembaga ataupun lembaga sebagai mitra pemerintah Provinsi Jambi, tetapi lebih daripada itu menempatkan dirinya sebagai garda terdepan dalam rangka mengawal pemerintah Provinsi Jambi ini, khususnya di bidang lembaga adat Melayu Provinsi Jambi. Oleh karena itu, tentunya seminar ini sangatlah berdampak bagi kita semua, sebab semakin hari nilai-nilai sejarah adat itu semakin mulai punah, semakin banyak dilupakan orang. Di tengah-tengah kemajuan zaman yang cepat sekali ini, apalagi anak-anak muda kita nanti salah membaca sejarah, maka salah memahami sejarah, akhirnya mereka akan salah dalam memikirkan bagaimana Jambi yang sebenarnya. Karena itu kami mendukung seminar ini, apalagi ini hadir para mahasiswa Jambi yang hadir di luar negeri. Ini mungkin nanti akan banyak memberikan ide, pemikiran untuk bagaimana sejarah Jambi ini kita cari yang dan gali yang sebenarnya. Yang kedua, terus sekalian, Provinsi Jambi adalah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Kalau kita bicara sejarah bahwa Sumatera ini adalah negeri yang kerajaan pertama Islam itu ada di Pulau Sumatera. Nah, baru setelah itu Jawa. Tapi dalam perkembangannya kita kalah oleh Jawa. Nah, karena kehadiran para sunan-sunan yang luar biasa itu, sehingga memang Sumatera agak kurang. Nah, sama juga dengan lembaga adat. Ya, hari ini kita melihat bahwa lembaga adat Melayu yang memang aktif itu ada di Jambi. Saya pernah berkunjung ke Kepri, ke Riau. Nah, mereka ada stagnan sedikit di situ. Jalan-jalan itu tidak seperti Jambi, kan luar biasa. Jambi ini macam-macam. Menemukan sejarah adat awal pertama
sidang adat itu sudah kita temukan. Tinggal lagi PU saya minta untuk membuat desain bukunya. Nah ini saya minta PU tolong dibikin desain bukunya nanti. Setelah selesai desainnya tolong dipaparkan depan lembaga adat. Cocok apa tidak buku itu nanti. Sebab kalau tidak ada tandanya nanti kita khawatir ke depan ini mungkin hilang lagi. Yang bahaya lagi nanti saya sudah tetapkan di Bukit Seguntang, nanti pindah ke tempat lain, itu bahaya. Karena Seguntang itu Pak tidak hanya Jambi dan juga ada tempat lain, ya kan? Di Palembang juga ada Bukit Seguntang. Nah ini masalahnya Pak. Karena itu saya kira hal ini yang penting, saya kira lembaga adat perlu membuat suatu kerangka konkret yang telah jadi panduan bagi kita khususnya Jambi pada umumnya. Yang kedua, kita juga meminta lembaga adat, pemerintah juga meminta lembaga adat. Hari ini kita lihat bangunan-bangunan yang ada ini sudah mulai meninggalkan Kajang Lako ataupun hubungan adat Jambi itu Pak. Nah kita minta nanti adat bikin edaran kepada lembaga-lembaga pemerintah di Jambi ini untuk kalau membangun kantornya jangan lupa bahwa Kajang Lako kemudian hubungan Jambi tetap ada. Nanti mohon nanti lembaga adat membuat foto juga. Inilah Kajang Lako Jambi yang harus ada di hubungan yang ada itu. Saya khawatir nanti Pak. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka membangun itu sudah ada gambar di Jakarta. Sering sudah ada prototipe di Jakarta, sudah ada gambarnya. Nah ini yang mungkin nanti kita surati, nanti lembaga adat menyurati lembaga Jambi ini juga Bupati Wali Kota untuk kembali kepada marwah sejarah bahwa adat Jambi inilah rumah hubungan adat Jambi itu. Itu yang berikutnya. Yang terakhir saya kira kita sudah mulai nyambung hari ini antara adat dengan syarak dan mulai jalan luar biasa ini. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti di lokasi SMTT itu yang tahun ini sudah dibangun oleh teman-teman yang tadi itu pada rumah adatnya. Jadi tahun 2023 ini sudah mulai membangun rumah adat tersebut. Nanti ada Islamic Center, ada rumah-rumah adat lengkap 11 kota di situ. Yang di depannya nanti ada hotel yang tempat kita acara nanti Pak, ada penginapan lah. Nanti kalau orang terlambat pesawat nanti bisa nginap di situ nanti. Nah ini juga modelnya juga model adat Jambi. Nah termasuk juga kita sudah minta makanan yang dijual di situ juga Jambi semuanya, khas Jambi. Nanti ada 11 kota itu nanti kita minta pekan budaya adat Jambi. Nah ada bazar-bazarnya, ada pameran dan sebagainya, ada budaya selama seminggu Pak. Nah kalau 11 kota nanti gilir dia. Yang bangun hari ini mulai Januari ini Tebo mulai bangun baru, adat Timur baru, sudah penuh baru rumah adatnya. Kemudian juga Selangor juga baru, saya minta bupatinya bangun jauh ada anggarannya tidak dibangun. Nah nanti itulah nanti yang kita nanti berharap nanti lembaga adat Melayu mengelola nanti lokasi itu nanti. Dan itu bisa. Demikian saya kira hari ini arahan kami, mudah-mudahan seminar hari ini insya Allah memberikan dampak dan manfaat luar biasa dalam rangka untuk kesinambungan daripada negeri sejuk Jambi seluruh rakyat kita cintai ini. Akhir kata mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridha Allah. Maka seminar nasional menelusuri jejak sejarah adat Muslikan Syarak Allah Musi Jambi pada hari ini resmi saya akan dibuka. Saya juga menghormati sebelah komite Tuan Guru sudah lebih. Alhamdulillah sehat beliau. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila akan dibacakan kepada mereka
atau disebut kepada mereka nama Allah dan bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Karenanya mereka bertawakal. Untuk itu mari sejenak kita memanjatkan doa untuk kelancaran acara kita pada hari ini kepada Al-Mukarram Kiai Haji Solahuddin Sardawi Al-Qadiri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا ya Allah, selamatkanlah kami dan selamatkanlah agama kami. Wasallim tauhidana, selamatkanlah tauhid kami, tetap kokoh menyembahkan Allah. Wasallim qulubana, dan selamatkanlah hati kami, jangan ada dalam hati kami kebencian, permusuhan, keangkuhan dan berbagai keburukan lain. Wasallim ma'rifatan, dan selamatkanlah ma'rifat kami kepada Tuhan kami. Wasallim biladana Indonesia, dan selamatkan negeri kami, negeri Indonesia yang tercinta. Jadikan negeri kami negeri yang aman, yang tentram, yang nyaman, yang tidak ada permusuhan dan tidak ada segala macam bentuk keonaran. Jadikan negeri kami negeri baldatun thayyibatun waradun ghafur, negeri yang baik, negeri yang aman, yang senantiasa dalam lindungan dan ampunan ya Allah. Wasallim madinatana Jambi khas, dan selamatkan negeri kami, kota kami yang tercinta Jambi, yang senantiasa akan mendapatkan curahan rahmat ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah ya Tuhan kami mohon kepada petunjuk dalam acara seminar hari ini. Berikan kami petunjuk, singkapkan kepada kami rahasia-rahasia yang selama ini terkubur, yang terbenam, yang hilang, yang jauh dari pandangan pikiran dan hati kami. Wattuqa, dan kami mohon kepada pemeliharaan, wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, berikan cahaya pada hati kami. Binuri hidayatika, dengan cahaya petunjukmu ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat, jangan biarkan kami hidup penuh dengan kegalauan dan jauh dari ajaran. Kama nawwarta al-ardu binuri syamsika abadan abada, sebagaimana engkau menerangi bumi ini dengan pancaran, dengan sinar cahaya mataharimu selama-lamanya hingga akhir hayat kami. Allahumma layyin qulubana kama layyatul hadid di Daud. Ya Allah, lembutkan hati kami sebagaimana engkau melembutkan besi yang keras terhadap Nabi Daud. Jangan biarkan hati kami penuh dengan kekerasan, sehingga kami adalah orang-orang yang ego, sehingga kami adalah orang yang tidak tahu diri, sehingga kami menjadi orang yang tidak peduli kepada yang lain. Lembutkan hati kami ya Allah. Kami adalah para pemimpin, kami adalah para tokoh-tokoh masyarakat, kami adalah orang panutan-panutan. Ketika hati kami penuh dengan kekerasan, bagaimana kami akan memberikan tauladan kepada rakyat kami?
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, anugerahkan ke dalam hati kami supaya kami menjadi orang yang pandai bersyukur, supaya kami orang menjadi pandai berterima kasih terhadap nikmat-Mu, dan diberikan anugerah supaya orang tua kami pun pandai bersyukur. Wa an na'mala salihan tardahu, dan berikan kami anugerah kekuatan untuk beramal yang soleh, amal soleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan masukkan kami ya Allah dan rahmat-Mu sesuai Engkau Maha Pengasih daripada segala yang Maha Kasih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa sahabat-sahabat kami, ampuni dosa kawan-kawan kami yang telah mendahului kami, dan orang-orang sudah banyak berjasa kepada kami. Orang-orang sudah memberikan kontribusi yang besar terhadap negeri kami, terutama negeri Jambi. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan jangan Engkau berikan kebusukan dalam hati kami, dan jangan Engkau berikan kejahatan dalam hati kami, sehingga kami orang yang tidak pandai untuk berterima kasih, tidak pandai untuk membalas jasa, tidak pandai untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami dan kepada orang-orang yang sudah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkahi, dan kesudahan dari akhir ini adalah kesudahan yang dapat ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu yuhibbul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama dimohon kepada Bapak Gubernur Jambi, Ketua Umum Lembaga Adat Jambi Gus Jambi, dan Ketua Panitia Pelaksana Seminar Nasional untuk dapat berdiri bersama di bawah podium untuk foto bersama. Oke, kamera lagi. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Boleh angkat jempolnya? Yang dimantap. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Ketua Umum Lembaga Adat Jambi dan juga data beberapa yang lainnya. Dengan selesai sesi foto bersama ini, maka selesai juga pembukaan seminar nasional menelusuri dan sejarah adat dan salat bersesi kita membawa ibu Institut Jambi Seniraturah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara ini terdapat sesuatu yang dapat tempat asalnya 10 dari 10 jika hanya menjadikan tampilan kami susun menjadikan 10. Salah dan khilaf mohon untuk dimaafkan. Jazakumullahu khairan jazaa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ayo, Bang Alif. Saya ikut aja. Ya, siap.
Baik bapak-bapak, ibu-ibu, datu-datu dari Datin yang kami hormati, kita tetap berada di tempat karena akan langsung kita lanjutkan seminar nasional adat bersisa saat bersuci kita Allah. Untuk materi pertama ini yaitu menelusuri sejarah adat berseni saat berseni kita Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat sedikit. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta yang hadir memenuhi undangan panitia Labusi Jambi yang selanjutnya sama-sama terhormati Ketua Umum Labusi Jambi Bapak Ketua Satya Campur Sekretaris CNN Datuk Temenggung Putro Jaya Diningrat dan kemudian datuk-datuk dari Majelis Pengusaha Adat Rojak Jambi yang kita satu persatu, kemudian para peserta dari pengurus Ram Jambi Bersih Jambi, kemudian bersama kita Pak Kiai Haji Guru Saudin yang telah bersama kita membacakan doa untuk kita semua. Bapak dan Ibu, Nenek Mama Tua Berdamai, Kalimantan Rezeki Pandai, kecil dari sebut nama dan sebagainya. Pertama-tama tentu kita selalu membacakan puji syukur kepada Allah SWT atas pengalaman yang kita masih di kekuatan kesehatan sehingga dapat memenuhi seminar yang sangat strategis pada hari ini. Saya akan menyampaikan salam dulu kepada narasumber kita, Datin, kalau di luar Ibu sekarang Datin, Dr. Irma Wati Segala. Tepuk tangan untuk nanti yang narasumber yang lain akan saya perkenalkan. Dan ada peserta di samping kita yang offline, kita melakukan dengan cara online juga. Kalau boleh saya absen, bisa ya biar kita tahu juga ya, nanti ya. Kita ada yang dari luar negeri dulu, minta daftarnya. Yang dari Sudan hadir? Hadir. Waalaikumsalam. Tadi ada juga yang dari Yaman, lupa dari Yaman itu ada dua, dari Tahtul Yaman sama Yaman yang. Coba yang dari Yaman. Yang dari Yaman hadir? Yang dari Tahtul Yaman, kemudian dari Rusia, yang dari Rusia, kemudian dari Bengkulu, Datin Srihartati, kemudian ada yang dari Unbari, Datuk Dr. Sudirman, kemudian yang dari Turki, kemudian dari sementara itu yang dapat disampaikan para peserta kita hari ini dari sudah masuk dari Rusia, kemudian dari Turki, kemudian dari Yaman, datuk-datuk dan datuk yang saya muliakan. Dari luar yang kita sedianya waktu kita sebenarnya 1 jam setengah 90 menit ya Bu Dokter ya. Nah sekarang waktu kita cuma tersisa 35
5:38 menit menjelang zuhur. Maksud saya nih, kita membangun kesepakatan dulu. Apakah kita sampai jam 12 nanti kita isoman atau kita lanjut? Ya. Tapi kalau saat ada saat bersedih kita pulang, maka sebelum zuhur kita berhenti dulu gitu, sholat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi nih. Sepakat Bapak dan Ibu? Nah, nanti jam 12 kita stop dulu. Nanti dari jam 12 kita masuk lagi sekitar jam 1 ya. Atau 12 jam 1 lah 13. Isoma disiapkan, maka disiapkan. Jadi kalau 12 nanti isoma 1 jam. Jadi maka isoma itu isyarat dulu, sholat makan. Kalau makan dulu masuk namanya. Jadi kita istirahat, sholat makan. Jam 1, jam 13.00 kita masuk lagi Bu. Ya Bu dokternya kita tambah lagi waktu 1 jam. Nanti jam 1 sampai jam 2 gitu. Nanti setelah itu baru yang pemakai pembagi. Ya Bu dokter ya. Sepakat Bapak dan Ibu ya. Sebab kita sayang ini dilewatkan. Baik, saya baca kurikulum kita dulu. Bu dokter. Nanti Bu dokter. Beliau ini adalah dokter di bidang sejarah dan salah satu dan beliau juga ketua persatuan dosen sejarah di Indonesia ya, di kalau salah ya, tapi saya sudah baca dan beliau sekarang aktif menjadi dosen di salah satu di Universitas Jambi. Jadi kita khususnya di Jambi kan, khusus apa Sultan Tahap. Dan untuk mempersingkat, untuk mengisi secara waktu, disilakan untuk Bu Dokter untuk menyampaikan paparannya dan kita berharap masing-masing peserta sudah mendapatkan bahan paparan dari Bu Dokter. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita ini para lembaga agama ini, Ketua Umum Lembaga Agama ini, dan seluruh jajaran pengurus Lembaga Agama Jambi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, seperti Jambi. Juga sama-sama kita hormati seluruh tamu undangan, baik akademisi, tokoh masyarakat, teknik budaya dan juga mahasiswa Jambi yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator yang sedang belajar berada di beberapa negara. Alhamdulillah merupakan sebuah kebanggaan bagi kita karena ternyata banyak generasi muda Jambi yang semangat untuk menuju jauh ke negeri luar sana. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung dalam kegiatan seminar nasional dengan tajuk menelusuri jejak sejarah adat bahasa Isyarat syariat bahasa kita semua ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berada di acara ini di hadapan para datuk-datuk, datin-datin semuanya, para akademisi-akademisi, pakar-pakar sejarah yang tentunya jauh lebih senior dari saya. Saya jujur saja masih sangat baru mengkaji sejarah. Saya mulai mendalami sejarah khususnya Jambi ini ketika menulis disertasi. Sebelumnya saya termasuk anak muda yang dari kecil yang sangat takut belajar sejarah. Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. Tapi perkenalan saya dengan sejarah Kesultanan Jambi yang itu dimulai sekitar tahun 2013. Waktu itu ada ICJS. Itulah yang kemudian membuat saya lebih tertarik kemudian untuk membahasnya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan dari Lembaga Agama Jambi sebelum beri kesempatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di siang hari ini kita bisa tetap bersemangat untuk melaksanakan seminar ini sampai selesai. Kalau dijadwal itu sampai sore ya.
Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator nama saya. Saya nggak pandai ke pantun, cuman terpaksa-paksa juga lah tadi dibuat pantun. Ini untuk memperkenalkan ini karena teringat petua datu-datu di lembaga adat seminggu lalu ketika kami bertemu untuk mempersiapkan acara ini. Jadi pantunnya begini, datu-datu Bapak Ibu semuanya. Batik Jambi beragam motifnya, dibuat tulis maupun cetak. Nama saya Irmawati Sagala, orang Jambi keturunan Batak. Jadi ketika saya ditanya waktu itu orang mana, saya bilang orang Batak. Karena saya masih merasa saya lahir di Sumatera Utara, datang ke Jambi itu baru Desember 2009. Pas habis gempa besar 2009 di Sumatera Barat waktu itu. Sebelumnya saya 10 tahun di Padang, lalu akhir tahun 2009 itu Desember pindah ke Jambi karena bertugas di UIN Sultan Toha I di Jambi. Nah, jadi depannya salah jawabannya. Berarti sudah belasan tahun di Jambi masih juga merasa orang Batak gitu kan? Harusnya ya kalau 2 kali 24 jam wajib lapor ET gitu. Jadi kalau 61 hari jadi orang Jambi. Jadi saya ini sudah kelewatan pula. Jadi menurut ketua udah ke lembaga adat harus begitu. Orang Jambi keturunan Batak. Alhamdulillah ya. Jadi sagalanya itu keturunan Batak. Alhamdulillah baik Bapak Ibu. Saya diminta memaparkan tentang bagaimana sejarah munculnya filosofi atau falsafah. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita biasa menyebutnya adagium, dari dalam keseharian di Jambi kita sering menyebutnya serobok gitu ya. Tentang adat dasar syarat dasar kita buang. Saya ada kirimkan PowerPoint pada tersebut kalau misalnya di makalah juga sudah saya sampaikan. Saya minta ditampilkan PowerPoint karena mungkin untuk sekedar melihat bentuk manusia. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ketika mempelajari disertasi, menulis disertasi saya itu sebetulnya tentang sejarah politik pemerintahan Kesultanan Jambi. Jadi mengambil politik pemerintahan, mau tidak mau, saya harus juga mengkaji tentang hukum adat. Karena dalam konsep politik pemerintahan Islam, negara Islam itu salah satu karakternya, jadi yang saya tulis itu ada 6 penciri ketika kita ingin melihat seberapa Islami sebuah negara, gitu ya, tidak negara Islam atau non-Islam, seberapa Islami sebuah negara, ada 6 aspek yang harus dianalisis. Salah satunya adalah ideologisasi Islam. Nah, dan kemudian yang lainnya termasuklah bagaimana hukum Islam diterapkan dalam negara tersebut. Jadi dalam konteks negara Kesultanan Jambi, salah satu, makanya saya menulis dalam satu bab disertasi saya itu tentang integrasi ya, hukum Islam dengan hukum adat di Kesultanan Jambi. Nah, jadi itulah kenapa kemudian saya mengkaji tentang adat Basahan syarat Basahan kita ini, walaupun saya harus mengakui background pendidikan saya juga dari umum, S1, S2 itu ilmu politik di Universitas Andalas, S1-nya ilmu politik, S2-nya politik lokal dan otonomi daerah, lalu sempat S2 lagi di Paris, itu malah kajian gender tentang gerakan perempuan Indonesia. S3-nya agama dan politik. Baru S3 lah saya di UIN Jakarta. Jadi basis ilmu syariah saya termasuklah nanti agama khusus syariah. Kalau orang usul fiqh nanti kan bicaranya, karena kita bicara tentang hukum ini, hukum Islam, syarat gitu. Itu saya mengakui saya lemah di sana. Jadi karena saya tidak punya background ilmu, saya dari sekolahnya umum. Tapi dalam proses penulisan itu saya banyak belajar kepada teman-teman, termasuk draft-draft yang sudah saya tulis itu biasanya dibaca oleh teman-teman yang backgroundnya memang ilmu syariah. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan, saya nanti mungkin ada kritik saran bisa dari Datu dan tim Bapak Ibu semuanya yang ada di makalah juga, itu saya sangat menerima ya, sangat menghargai sekali.
Jadi dalam penulisan disertasi itu, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk berkeliling di Eropa karena sudah sempat S2 di Paris juga. Jadi saya sempat mengunjungi beberapa kota, antara lain yang paling banyak referensi tentang Jambi dan Indonesia secara umum itu adalah Leiden dan Den Haag. Jadi kalau di Den Haag itu ada lembaga arsip nasional Belanda, di Leiden itu ada Universitas Leiden, dulu ada UTLB di situ yang kemudian sekarang referensinya juga sudah dihibahkan ke Universitas Leiden karena masa teknis perawatan naskah. Alhamdulillah. Dan kemudian saya sempat juga bisa belajar lagi di Belanda itu sekitar 6 bulan dengan beasiswa pemerintah Prancis. Nah, jadi kesempatan itulah yang kemudian mengantarkan saya banyak mengkaji naskah-naskah kuno atau manuskrip-manuskrip yang terkait dengan sejarah Jambi. Walaupun kalau menurut Els dan Robert Scholten yang menulis buku tentang Kesultanan Jambi, di buku beliau dikatakan bahwa banyak arsip-arsip Jambi ini hilang, hangus dalam sebuah museum kebakaran. Jadi apa yang tersisa itulah yang mungkin bisa kita kaji. Walaupun kalau dibandingkan dengan kesultanan lain, memang arsip-arsip masa kesultanan kita di Jambi ini sangat sedikit. Tapi setidaknya dari yang sedikit itu mudah-mudahan bisa kita optimalkan kajiannya. Dan yang saya lihat memang sejauh ini kajian kita terhadap naskah-naskah kuno di Jambi ini itu masih sangat kurang sekali ya. Ketua Umum juga. Jadi mudah-mudahan nanti keberadaan kampus-kampus yang ada program studi sejarahnya bisa merangsang ini. Termasuk juga nanti mungkin lembaga adat bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan anggaran untuk akses kepada arsip-arsip tersebut yang memang sulit diakses. Nah, jadi ada beberapa lokasi yang saya bercerita dulu tentang manuskripnya karena menurut saya ini penting karena nanti di sini kita membangun kepahaman wawasan bersama bahwa ada beragam sumber yang bercerita tentang sejarah Jambi ini. Yang mohon maaf sekali sebelumnya referensi yang dirujuk itu cenderung seragam. Nah, dan itu yang paling umum kita kenal adalah naskah yang ditulis 1937 oleh Ngebi Sukodirjogo Priai Retusari. Itu menjadi rujukan utama sejarah kita di Jambi ini. Sementara ada manuskrip-manuskrip yang lebih tua, gitu ya, yang masih kurang dirujuk dalam penulisan, sehingga kurang memperkaya perspektif kesejarahan kita. Nah, jadi makanya saya merasa penting saya mungkin sedikit mengulas dulu tentang naskah-naskah kuno tersebut. Kalau sudah ada poin-poinnya mungkin bisa ditampilkan. Yang ada gambar-gambar manuskrip. Jadi data-datanya semuanya dari penelusuran yang saya lakukan terutama di Universitas Leiden, kemudian di Arsip Nasional Belanda di Den Haag, kemudian ada yang cukup banyak juga arsip kita tentang Jambi itu di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah itu banyak sekali, tapi sampai sekarang ini kondisi naskahnya itu sudah mulai banyak yang rapuh, yang sudah sobek-sobek kertasnya, dan kalau itu tidak segera digitalisasi, mungkin nanti 10-20 tahun ke depan itu sudah tidak bisa diakses lagi. Karena terakhir saya kesana akhir bulan 9 itu saya cukup sedih gitu dengan kondisi arsip itu, walaupun saya mengaku secara ilegal gitu. Saya mengcopy hampir semua manuskrip itu gitu. Karena memang saya di sananya bolehnya di-copy tapi tidak boleh di-foto atau di-scan. Jadi kemudian ada juga sedikit di Perpustakaan Nasional RI. Sementara kalau yang berada di museum kita di Museum Sriwijaya itu tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah kitab-kitab tulisan ulama-ulama, baik itu yang ditulis sendiri maupun
saduran atau terjemahan. Nah, itu sudah dibahas oleh Pak Ali Muzakir dalam disertasi beliau. Nanti siang beliau ada, mungkin bisa bicara lebih banyak. Nah, itu yang lebih banyak. Nah, dari Belanda, antara lain juga yang pertama tadi, yang bicara tentang arsip manuskrip ya, atau naskah kuno tertua yang bisa saya baca. Lihat di legend itu ada dua naskah, yang satu judulnya Hikayat Negeri Jambi, yang satu namanya Hikayat Tun Telanai. Ada yang menulisnya Tuan Tilani, ada Tun Telanai, ada Tuan Telanai, macam penulisannya. Yang itu ditulis tahun 1870-an. Jadi ini bentuknya, ini halaman depannya, jadi cukup cantik tulisannya. Terus yang berikutnya lagi. Nah, jadi ini Negeri Jambi. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, kenapa ini menjadi penting? Karena dua naskah ini menyajikan perspektif yang berbeda tentang sejarah Jambi. Misal, yang selama ini kita kenal Putri Selares Pinangmasa atau Selares Pinangmasa itu adalah istri Datuk Paduka Berhala. Nah, kalau di naskah ini yang ada di legend, di Hikayat Negeri Jambi itu justru adalah cicit mantu, apa ya istilahnya itu? Ya, istri dari cicit, ya cicit mantu lah ya, cicit mantu. Nah, jadi ada perspektif yang berbeda, termasuk misalnya yang mungkin di forum lain sempat juga saya ini agak bercanda mungkin gitu ya, terkait dengan Angsobo. Nah, ini kalau Unja dia sudah mengambil posisi lambang angsa. Saya berharap kawan-kawan UIN nanti bikin di depan kampusnya itu, kalau Unja angsa, UIN itu 100 takir. Takir, saya baru tahu juga ketika mengkaji ini apa tuh takir. Awalnya saya membaca di naskah ini yang tulis di atas, saya tidak di Jambi itu takir ini apa lagi ya? 100 pula, banyak itu 100. Itu yang dihilirkan ke Sungai Batanghari untuk mencari gimana kita membangun tanah hilir di Pusako kedua. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi yang satu angsa, yang satu takir, yang satu cari makan, yang satu menyiapkan makan. Jadi pas cocok juga berpasang gitu. Nah, jadi ada 100 takir. Nah, ini mungkin apa tadi ya, memperkaya mungkin perspektif kita bahwa ada beragam sejarah. Nah, sementara yang selama ini kita kenal mungkin tadi itu berasal dari naskah yang ditulis oleh Ngebin Sutodirolo. Nah, kemudian nah lalu ada lagi yang penting yang terkait dengan sejarah Jambi, khususnya juga yang terkait langsung dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang Seloko atau ada jauh adat Pasar Cisara, Sara Besendi kita Bulu. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Adat Jambi, itu judulnya. Nah, ini dia. Kitab Undang-Undang Hukum Adat Jambi ini yang ditulis tahun 1795. Nah, jadi 1795. Saya kalau di makalah yang dibagikan tidak ada pembahasan secara khusus tentang isi undang-undang ini karena memang tidak masuk periode pembahasan saya yang di disertasi, tapi nanti saya akan sampaikan isinya. Nah, ini yang paling tua. Jadi undang-undang adat Jambi yang paling tua yang bisa saya temukan dari penelusuran itu adalah yang ini dia, Kitab Undang-Undang Adat Jambi. Ditulis tahun 1795. Kalau kita cek nanti di buku itu adalah masa pemerintahannya. Ini agak suka ini ya. Kita pakai yang itu kan. Kalau kita lihat dari referensi sebelumnya, pada tahun 1795 itu yang memerintah adalah Sultan Mahmud Badarudin, gelar Sultan Ratu Sri Ingologo bin
bin Sultan Ahmad Zainuddin. Nah, yang mana Sultan Ahmad Zainuddin ini punya istri dari Palembang, ya, kemudian lahirlah Sultan Mas'ud Badaruddin. Nah, jadi masa beliau ditulis undang-undang adat ini yang naskah paling tua. Mudah-mudahan siapa tahu ya, tapi kita belum tahu apakah kemudian nanti mungkin setahun, 2 tahun atau 10 tahun ke depan ada yang ditemukan yang lebih tua, wallahu a'lam. Tapi sejauh penelusuran saya sampai saat ini baru ini yang tertua. Di sini datu-datin semuanya banyak istilah-istilah Melayu yang saya tidak paham lagi. Nah, ini nanti mungkin bisa kita tim di lembaga adat mentransliterasi, membahasa Indonesiakan lagi ini. Nanti saya sampai punya impian itu, nanti kita punya semacam kamus Melayu lah. Jadi yang tua istilah-istilah lama itu jangan sampai nanti kemudian hilang lagi. Nanti tak berlaku lagi istilahnya takkan Melayu yang di bumi itu, hilang dia. Karena generasi muda sekarang bahasa Melayu jambinya itu kan bahasa pasaran istilahnya. Sudah bahasa Indonesia logat Melayu. Nah, jadi saya pun banyak yang saya nggak paham lagi istilah-istilah itu. Jadi alangkah nanti mungkin baiknya kita untuk melestarikan itu dan meneruskan ke generasi muda, kita buat semacam kamus bahasa Melayu yang tua-tua yang itu sudah tidak dikenal lagi sekarang. Karena banyak sesepuh-sesepuh kita yang sekarang ini mungkin bisa menurunkan ya, ingatan-ingatan ilmu-ilmu yang sangat berharga sekali. Nah, jadi banyak itu yang kita tidak pahami. Nah, setelah itu kemudian ada next naskah Undang-Undang Jambi juga. Nah, ini ada versinya beragam. Naskah Undang-Undang Jambi yang ditulis 1866. Nah, jadi kalau tadi 1795, yang ini ditulis Undang-Undang Jambi ini 17 Rabiul Awal 1283 Hijriah, bertepatan 30 Juli 1866 Masehi. Kalau yang pertama tadi tidak dituliskan tanggalnya, datu-datin semua. Yang kedua ini dituliskan, ya, 17 Rabiul Awal 1283 Hijriah, 30 Juli 1866. Ini ya, kalau kita lihat 1866 siapa yang memerintah, maka kalau ada itu sudah tidak Sultan Toha lagi, karena beliau itu sampai 1858 kemudian diambil oleh Belanda, gitu ya. Nah, maka pada masa itu ya, yang memerintah adalah kalau ada yang menggunakan istilah Sultan Bayang, ya, ada beberapa referensi mengatakan Sultan Komita dan seterusnya. Yang memerintah adalah Sultan Ahmad Nasruddin. Kalau referensi Belanda termasuk buku Elsbeth Hohenscholten itu penulisnya Ahmad Nazaruddin. Ahmad Nazaruddin, dan itu banyak dianut oleh sejarawan-sejarawan atau mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi saya tidak setuju dengan pembacaan itu, karena kalau dari stempel Sultan tersebut tertulis jelas Ahmad Nasruddin. Jadi bukan Ahmad Nazaruddin. Sama seperti penyebutan Sultan Toha, kalau di referensi Belanda itu T-A-H-A, Taha. Nah, makanya kemudian saya menduganya penyebutan Taha sekarang banyak diambil orang karena itu tadi referensi-referensi kontemporer Sultan Taha. Ketika saya wawancara dengan salah satu zuriat dari suku Purban waktu itu beliau yang sudah sepuh waktu itu 80-an menyebutnya Sultan Toha. Nah, ini mungkin harus kita sering-sering timbang juga bagi yang masih menyebutkan Sultan Toha. Saya menjadi kesan sekali ini karena pertama saya ke Jambi menjadi CPNS, menjadi petugas upacara bendera. Saya menyebutkan Uin Sultan Toha Saifuddin Jambi. Itu langsung disorakin Taha begitu. Terkejut saya gitu kan. Jadi menjadi memori yang berkesan kan. Jadi pada masa Sultan Ahmad Nasruddin, jadi Nasrud penolongnya. Nah, jadi inilah yang kemudian kalau kita kaji nanti akan sangat banyak berkaitan dengan tema bahasan kita sekarang. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam makalah yang alhamdulillah saya sudah berada di tangan datu-datin semuanya. Nah, jadi ada versinya. Satu versi itu sudah diterjemahkan dengan sedikit ulasan ya oleh Vandenberg, orang Belanda. Jadi sudah diterbitkan, dan terbitannya itu disatukan dengan Undang-Undang Simpur Cahaya dari Palembang serta Undang-Undang Simpur Cahaya Bengkulu. Bengkulu mungkin
tidak semua Bengkulu, mungkin Muko atau apa ya yang masuk wilayah yang masih dekat dengan Palembang. Nah, nextnya kemudian ada teks tulisan Latinnya. Ini adanya di perpustakaan nasional kita. Jadi di perpustakaan nasional kita itu tidak ada yang versi Arab Melayunya atau tulisan Jawa istilahnya. Jadi tidak ada di sana, hanya yang tulis Latinnya. Dan di perpustakaan nasional itu yang tulis Latinnya ini ada banyak versi. Salah satu versinya malah menggabungkan kitab undang-undang ini dengan soal pengobatan-pengobatan dijamin. Itu menarik lagi nanti dikaji. Jadi ini sangat penting nanti dalam kaitannya, karena kalau kita bicara nanti tentang adat dan besendi syarat besendi Tabungok di Jambi ini, saya pikir ini menjadi referensi penting. Ini referensi penting bagi kita. Inilah tadi yang ditulis pada 30 Juli 1866 Masehi. Jadi kalau Undang-Undang Jambi 1795. Kemudian next tadi ada kalau ini naskah dari Pawiguna, ini juga bicara tentang ada sedikit sejarah, kemudian ada bicara juga tentang Undang-Undang Jambi. Next lagi ada Stampuk, terus jadi ini Stampuk ini tentang silsilah Kesultanan Jambi, sama yang satu lagi coba next. Nah ini yang sudah waktu pameran tentang adat Kenduri Swarna Dwipa ada dipamerkan di Museum Sikinjai waktu itu. Sebelumnya ini tidak bisa diakses secara online, sekarang sudah bisa diakses secara online di website Perpustakaan Universitas Leiden. Jadi ini yang bicara tentang bagaimana silsilah Kesultanan Jambi, ya, dari Datuk Paduka Berhala, termasuk juga berapa banyak sebetulnya istri Sultan Toha. Nah ini di sini adanya. Nah, ini ditulis hasil dari ekspedisi Van Biden Sumatera. Jadi orang Belanda ini karena mereka datang ke Jambi, pengetahuannya minim, akibatnya banyak terjadi kesalahan kebijakan. Salah satunya itu yang menjadi kritik besar Snopurjonya terhadap pemerintah Belanda agar merubah kebijakan terhadap daerah Jambi, karena tidak terlalu lunak dan tidak memahami kondisinya seperti apa. Nah, salah satu upaya Belanda untuk memahami bagaimana sebetulnya kondisi real masyarakat dan daerah, ya, Sumatera Tengah itu ada Palembang, kemudian bagian Riau, Jambi sampai ke sebagian Minangkabau, itulah dilakukan ekspedisi Sumatera Tengah. Kalau bahasa Belandanya ekspedisi Van Biden Sumatera. Jadi dalam ekspedisi ini tahun 1870-an inilah dihasilkan Stambuk ini. Jadi kalau kita tahu ini yang tulisnya atas prakarya orang Belanda dari informasi-informasi lisan yang dikumpulkan pada ekspedisi itu. Kemudian ini yang khusus suku Kadipan ada juga di sana. Next. Nah ini suku Sultan Toha. Saya lupa memasukkannya. Nah, setelah 3 naskah utama tadi, yang pertama adalah kitab Undang-Undang Adat Jambi yang ditulis 1795, lalu Undang-Undang Jambi yang ditulis 30 Juli 1866 dengan versi Belanda dan versi Latin di Indonesia. Lalu itulah yang kemudian muncul referensi yang baru, yaitu yang ditulis 1937 oleh Ngebi Sukodilogo Priai Rajosari tadi. Itu ditulis 1 Muharram 700 Hijriah, 23 September 1300 itu ditulis 1937. Saya mohon maaf saya salah. 1937. Nah, sebelumnya 1899 Ngebi Sukodilogo itu sudah menulis sebuah naskah yang dikenal dengan UPJ, Undang-Undang Penjajahan Jambi, tapi tidak selesai. Nah, kalau analisis saya, karena tidak selesai karena waktu itu masa pergolakan, kemudian Belanda mulai menyerang 1901 dan sampai kemudian peristiwa terbunuhnya Sultan Toha dan pembubaran Kesultanan, baru bisa dilanjutkan penulisan itu oleh Ngebi Sukodilogo 1937 tadi. Nah,
Inilah setidaknya beberapa manuskrip-manuskrip penting yang bicara tentang sejarah Jambi, termasuk nanti kaitannya dengan adat Basani syarat Basani Kitabullah, gitu ya. Nah, yang menarik adalah, ya, lalu kapan sebetulnya muncul adadium atau selompok adat Basani syarat Basani Kitabullah itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sependek pembacaan saya, yang mungkin masih banyak yang lebih jauh pembacanya, saya belum menemukan ada sebuah naskah kuno yang secara harfiah menyebutkan adadium atau selompok adat Basani syarat Basani Kitabullah. Tadi kalau bincang-bincang dengan bapak ratu dan ibu di sini, beda mungkin dengan teks proklamasi gitu ya. Kalau proklamasi jelas ada teksnya. Kapan proklamasi itu jelas gitu kan? Ada tanggalnya, ada teksnya. Nah, ada Basani syarat Basani Kitabullah ini itu hanya ditemukan dalam terbitan buku-buku adat kontemporer. Buku-buku adat kontemporer. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu kapan kemudian kita orang Jambi ini mulai konversi lah ya, atau melakukan transmisi gitu ya, konversi dari sistem adat yang sebelumnya dipengaruhi oleh Hindu-Buddha terakhir gitu ya, dan kemudian menjadi Islam. Nah, ini yang mungkin menjadi perdebatan utama kita hari ini. Saya akan senang sekali nanti kalau ada datu-datu Bapak Ibu semuanya yang bisa memberikan perspektif yang berbeda dengan saya gitu, karena semakin banyak informasi kita gali dan semakin menarik. Di beberapa referensi kita akan menemukan ada yang menulis tentang rapat besar adat. Nah, rapat besar adat, RBA. Nah, dalam disertasi senior saya, Bang Fuad Rahman, yang beliau S3 di UIN Yogyakarta tahun 2017. Kemudian ada di buku Pak Tanda Khalil, ada disebutkan di sana. Di makalah juga saya tuliskan. Saya sudah coba menelusuri keberadaan manuskrip rapat besar adat ini karena secara biologi kita bisa menganalisis tentang keaslian naskah-naskah itu, manuskrip. Nah, jadi kalau misalnya manuskrip yang ada di Leiden tadi atau di Den Haag tadi, itu kan sudah memang dianalisa oleh pakar-pakarnya, bahkan sebagian itu sampai uji karbon gitu ya, untuk melihat akurasinya. Nah, kalau di disertasinya Bang Fuad Rahman itu rapat besar adat itu dilaksanakan malah ditulisnya ini ya, saya lupa pasti tanggalnya, di makalah sudah ada, itu dituliskan tahun 1920. 1 Muharram 1920 Masehi, tapi kalau di buku Pak Khalil itu dituliskan rapat adat itu terlaksana 17 Zulhijjah 907 sampai 1 Muharram 1908 yang bertepatan tanggal 2 sampai 16 Juli 1502. Berbeda tanggalnya, tahunnya. Kalau Bang Fuad menuliskan 1920. Nah, kalau Pak Muhtar tadi itu 1907 sampai 1908, udah jauh 2 tahun gitu kan. Tapi Masehinya sama-sama 1502. Agak kecil juga saya. Kenapa ini Masehinya sama? Hijriahnya beda. Saya searching online. Jadi di online itu ada aplikasinya, yang websitenya yang kita langsung bisa konversi Hijriah ke Masehi. Berbeda-beda. Nah, yang banyak itu sesuai dengan yang ditulis Pak Muhtar itu, ya, jadi 1 Muharram 908 Masehi itu bertepatan 16 Juni 1502. Sampai saya tanya ada ahli ilmu falak juga di UIN itu, jadi ada ahli ilmu falak di UIN namanya Pak Taskin. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya perlu ada cek akurasi arah kiblat di masjidnya itu bisa meminta beliau. Jadi ada pengabdian masyarakat, beliau itu sering itu. Jadi ada beberapa masjid memang yang perlu diluruskan arah kiblatnya dari Jambi ini. Nah, jadi setelah beliau itu memang betul. Ya, jadi
kemudian menyepakati bahwa orang Jambi ini menggunakan adat yang berdasarkan syarat tadi. Nah, jadi adat berdasarkan syarat itu munculnya di rapat besar adat itu, yang itu pada masa pemerintahan atau kepemimpinan orang Kalimantan. Katanya begitu. Sayang sekali saya belum sampai detik ini saya belum membaca manuskrip itu, jadi saya sampaikan tadi. Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Saya hanya berkomentar masalah penanggalan di referensi yang berbeda tadi. Itu pun kalau terjadi rapat besar adat, ya rapat besar adat tadi antara 17 Zulhijjah sampai 1 Muharram atau 2 sampai 16 Juli 1502, biasanya kesepakatan itu pasti dirumuskan 16 Juli-nya, bukan tanggal 2 Juli. Ya biasanya kan begitu. Pas selesai kita rumuskan di notulensinya. Jadi kesepakatan kita apa? Deklarasinya di situ. Nah, jadi kalau seminar kita ini 3 hari, deklarasinya nanti hari ketiga. Jadi kira-kiranya begitu. Tapi saya tidak bisa berkomentar karena saya belum baca. Saya sudah berusaha mencari manuskrip aslinya, saya tidak ketemu. Karena saya belum baca etika akademisnya, saya tidak boleh berkomentar lebih jauh. Nah, lalu yang kemudian ditulis oleh Nyobi Susodilogo pada naskah tahun 1937 tadi, konversi orang Jambi ya, menjadi berhukum Islam tadi, mengacu kepada hukum Islam tadi, itu terjadi pada masa orang kaya hitam juga. Ya. Tapi itu dituliskan di pasal 36 di SKJ itu tanggal 1 Muharram 700 Hijriah, bertepatan 23 September 1300 Masehi. Nah, jadi tadi kalau ceritanya rapat besar adat itu antara 2 sampai 16 Juli. Nah, harusnya kan piagamnya 16 Juli. Walaupun saya tidak bisa berani berkomentar karena saya tidak baca. Yang kedua, menurut naskah yang ditulis oleh Nyobi Susodilogo 30 Juli 23 September 1300. Walaupun kemudian penanggalan ini bermasalah karena 1300 orang Kalimantan itu belum ada. Nah, kalau makam dan tempat-tempat berhala itu 1406 sampai 1907, nggak tahu saya siapa yang buatnya itu, sampai berapa ratus tahun ada tempat-tempat berhala. Nah, itu data-data semuanya. Saya mohon maaf kalau kadang-kadang saya kalau bahasanya bahasa anak muda ini kadang-kadang. Jadi karena biasanya begitu saya akademisi gaya LSM kadang-kadang. Jadi, nah, jadi ceritanya. Nah, orang kaya hitam tadi di rapat besar adat yang diceritakan itu tetap masuk orang kaya hitam. Nah, yang kedua, jadi tadi ya antara 2 sampai 16 Juli, kemudian di SKJ 23 September. Tapi ini bermasalah sekali lagi tahunnya, karena 1300 belum ada orang kayu hitam. Orang kayu hitam itu 1500-an. Makanya kalau dari segi tahun, berita di rapat besar adat yang saya tidak baca tadi itu lebih dekat tahunnya dengan orang kayu hitam, karena tadi 1502. Nah, lalu kemudian tapi tetap saja di situ tidak disebutkan, tidak tertulis secara harfiah adat bersandi syarat bersandi kabupaten itu tidak tertulis. Nah, yang menarik kemudian bagi saya dan menurut saya ini lebih ilmiah adalah menuju kepada naskah Undang-Undang Jambi yang baik itu versi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda tersunting. Jadi kalau terjemahan tersunting itu bukan hanya diterjemahkan tapi ada dibahas sedikit, dikritisi oleh Van den Berg tadi, atau baik juga naskah yang ada di Perpustakaan Nasional kita di Jakarta itu ditulis 30 Juli 1866. Sama seperti naskah sebelumnya, juga tidak tertulis adat berseni syarat berseni di Kabullah itu. Tapi secara maknawi itu kental sekali. Ya, itu kental sekali Bapak Ibu semuanya. Yang pertama dari segi
Undang-Undang Jambi itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu ada pembukaan, ya, kalimat pembuka, hijriah dan seterusnya, penanggalan di situ, yang itu menjadi karakter khas naskah-naskah kuno Jambi maupun surat-surat Sultan-Sultan Jambi itu diawali dengan penanggalan hijriah. Nah, sayang sekali Anna Dr. Galop tidak bisa bergabung. Itu sempat saya hubungi beliau hari Senin lalu, saya hubungi untuk bisa bergabung, tapi beliau mengatakan mohon maaf di rumah saya sedang mudik. Nah, jadi pakai mudik juga ke Inggris. Beliau adalah kurator di perpustakaan Inggris, British Library. Jadi beliau lagi mudik. Nah, karena beliau lancar bahasa Melayu, jadi saya kalau menghubungi itu bahasa Melayu saja, bahasa Indonesia gitu. Biasanya orang-orang Eropa ini kalau mereka liburan tidak mau diganggu. Bahkan ada yang sampai level ekstrim yang agak kejam gitu. Dan itu pernah terjadi di Paris pada satu musim panas yang sangat ekstrim. Itu orang tua, banyak orang-orang tua yang udah jompo yang tinggal di apartemen lantai-lantai puluhan dulu meninggal tanpa ada berapa keluarga. Dihubungi anaknya, kami lagi liburan, minta tolong negara mengurus pemakamannya begitu. Kita agak beda kita dengan Indonesia, makanya mungkin Indonesia ini banyak disukai di luar negeri. Jadi ada dua bagian tadi di naskah Undang-Undang Jambi itu. Yang pertama pembukaan, kemudian ada pasal-pasal. Nah, bagian kedua itu yang secara sangat kental sekali tentang nuansa syariat. Nah, di makalah saya juga sudah sampaikan ya, ada beberapa. Antara lain selain tadi pembuka, itu ada penggunaan istilah-istilah Arab yang banyak sekali. Tabelnya ada di makalah, ada banyak sekali. Jadi dalam Undang-Undang Jambi itu, khususnya di bagian kedua, itu dikatakan bahwa hukum yang berlaku di Jambi adalah hukum adat yang mengacu kepada syariat atau hukum Islam. Hukum adat itu bisa diterima menjadi hukum selagi dia dianggap muqabalah, istilahnya begitu. Saya lama juga mencari muqabalahnya apa, saya pikir bahasa Melayu, rupanya bahasa Arab itu. Ini kayaknya kalau kelompok istilah kami di Jakarta itu kelompok-kelompok malah tak pernah belajar agama, tiba-tiba dokter belajar ini menggunakan tentang politik Islam, bahaya kadang-kadang. Nah, ini sempat sesat di laut katanya. Nah, ini bahaya gitu. Nah, jadi muqabalah ternyata dari bahasa Arab jadi dianggap muqabalah itu bisa diterima. Jadi dan kalau kita sampai kemudian saya mencoba mempelajari kitab-kitab fikih tentang posisi adat. Ya. Jadi kalau ada tentang adat dari bahasa Arab, jadi ada sebuah kitab fikih yang ditulis oleh ulama dari mazhab Syafi'i. Ya. Ada bukunya judulnya Adat Muhakkamah. Kalau bahasa Arab ya, agak unik juga saya membacanya. Arab pun dulu, kita tak pernah belajar kitab kuning kan? Orang Batak lah berarti. Dokter, muqabalah itu bahasa Arab, arti kamusnya berhadap-hadapan. Iya. Arti ilmiahnya berdampingan, berdekatan. Artinya, Iya, berdampingan. Nah, tapi berarti bisa diterima. Ya. Maknanya begitu. bisa disandingkan. Nah, terima kasih, betul. Nah, jadi dari buku adat Muhakkamah itu antara lain ya, itu ternyata memang adat itu bisa diterima sebagai sumber hukum ya, karena selagi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Walaupun ada kelompok-kelompok Islam ya, yang terutama kalau dalam politik itu disebut dengan aliran ortodoks, dia tidak menerima adat itu menjadi hukum gitu ya. Tapi dalam jumhur ulama gitu ya, ulama mazhab utama yang kita kenal di Indonesia ini, apalagi Syafi'i, itu menerima adat selagi substansinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, jadi disitulah kemudian kita melihat tadi ada banyak istilah-istilah Islam yang masuk dalam Undang-Undang Jambi itu. Bahkan lebih jauh, ya, ada banyak pasal-pasal yang itu kalau dalam teori hukumnya namanya resepsi. Jadi bukan resepsi pernikahan bukan ya. Jadi resepsi itu penerimaan, pengambilan gitu. Jadi ada beberapa hukum-hukum dalam jinayah ya, jinayah itu hukum pidana Islam yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Jambi. Walaupun kadang tidak sama persis. Misalnya contohnya tidak ya, di
maka radius Edison contohnya tentang dia. Kalau dia misalnya itu pembunuhan 100 ekor unta kalau di sana, di kita tidak ada unta, digantinya dengan kerbau. Tapi saya pikir walaupun harganya beda, kurang lebihnya sama lah, karena tak bisa ditemukan unta tadi, gitu kan? Nah, nyari unta pula gitu, itu ya, itu sih kerbau kan kira-kiranya mungkin begitu. Nah, tapi tadi semangatnya ya termasuk misalnya hukuman kisos gitu ya, hukuman kisos, kemudian hukuman cambuk gitu, itu ada dimasukkan ke dalam undang-undang yang tadi naskah yang ditulis 30 Juli 1866. Maka kalau kita bicara yang secara tertulis, kapan kemudian terjadi secara resmi ada dokumen resmi yang maknawinya bicara tentang adat keseni syarat keseni kita bunuh itu, saya lebih cenderung kepada kitab Undang-Undang Jambi tadi yang ditulis 30 Juli 1866. Nah, jadi ada banyak cerita tadi. Kita ulang lagi, rapat besar adat itu 2 sampai 16 Juli 1502. Yang tentu deklarasinya tanggal 16, biasanya begitu pas penutupan. Kayak kita ini tadi. Kemudian ada ISKJ yang bicara tentang konversi Jambi ke Islam pada masa Rekayasa tanggal 23 September 1300 Masehi dengan catatan tahun yang bermasalah. Ya. Kemudian ada Undang-Undang Jambi yang ditulis 30 Juli 1866. Tapi tentunya ketika 30 Juli 1866 ini Undang-Undang Jambi itu ditulis, sebelumnya itu pasti sudah hidup di masyarakat. Tapi ketika saya bandingkan dengan Undang-Undang Adat yang ditulis 1795 tadi, itu tidak terlalu kental nuansa Islam. Jadi belum banyak istilah-istilah Arab, kemudian resepsi hukum jinayah tadi ke dalam pasal-pasal undang-undang itu belum banyak. Termasuk pernyataan-pernyataan termasuk yang mengutip ayat-ayat. Jadi kalau undang-undang nanti bisa kayaknya ada, nanti bisa digantikan ke dokumen semuanya tentang yang undang-undang Jambi itu banyak di sana disebutkan antara lain bahwa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul munafiqun dan seterusnya. Jadi itu jelas gitu. Kenapa berhukum dengan hukum Allah munafik, kafir dan sebagainya disebutkan di sana yang itu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ya, walaupun kadang-kadang rangkaian kata-katanya itu tidak tepat betul dengan yang ditulis dalam Al-Quran, tapi mengutip dari sana begitu. Nah itu yang saya lihat, makanya kalau bagi saya pribadi sampai hari ini yang saya baca naskah kuno yang paling kental tentang adopsi lah atau resepsi syarat ke dalam adat Jambi itu, dokumen yang paling kuat adalah Undang-Undang Jambi yang ditulis 17 Februari 1283 Hijriah atau 30 Juni 1866. Yang itu tadi yang 1795 pun belum seperti itu. Walaupun banyak ya ada manuskrip-manuskrip yang selembar dua lembar itu yang bicara tentang bagaimana agar orang Jambi ini kembali mendekatkan syariat. Anjuran-anjuran seperti itu ada gitu. Tapi yang dalam berbentuk sebuah dokumen kenegaraan yang komplit, nah, inilah yang baru saya termasuklah di sana ya. Makanya saya menjadi tertarik menganalisisnya lebih lengkap ya. Tapi apa saja hukum jinayat yang masuk ke dalam undang-undang Jambi itu dan bagaimana perbandingannya dengan kitab-kitab fikih, misalnya tadi tentang harga diyat tadi ya, ada yang juga ada di makalah. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan karena sudah 12.08. Baik, Bu Dokter dan Dokter, kasih hapus dulu Bapak dan sekalian. Dan ini menarik sebenarnya. Ustaz Rohim itu Pak Guru itu dia mau tegak balik. Nah nunggu ini juga gitu. Ini berkaitan kata dia, ini berkaitan dengan Islam, bukan berkaitan dengan Anda. Yang kita kaji itu Islam masuk kapan itu? Nah kalau Dokter tadi mengatakan 1866 artinya Islam sudah lahir 1.3 tahun lalu sejarah. Wah ini bahaya kan jadi, ya kan? Berarti Jambi ini baru Islam gitu kan? Nah ini, makanya nanti akan menarik nih, Pak Guru, apa Ustaz? Guru belum balik dulu kan? Untuk ikut diskusi, ya kan? Kita belah antara satu sisi Islam, pendatang Islam, satu sisi macam mana dia menyatu kepada Anda, itu penting.
Ya kan, sebab kita ketahui bahwa literatur yang banyak mengatakan bahwa justru di tahun yang 1700, ya kan, artinya Islam baru berkembang sekitar 80 tahun. Ya kan, boleh sampai 100 itu masuk akal itu. Nanti kita diskusikan lagi, kita tutup sementara. Saya tutup sebentar. Oh iya, sementara. Dan makanya sudah disediakan kantor ini tadi sudah ready tadi untuk dibawa, silakan kita isoma, makan, sholat, dan nanti jam 1 sore kita sudah balik lagi ke sini. Terima kasih.